Kamu dari tadi udah ngaku anak kamu, hah? Saya gak diakui mbak sebagai orang tuanya. Tadi saya dikata-katain yang cewek itu, mbak-mbak yang cewek itu pacar anak saya. Dia malu karena saya cuma jualan tempe mbak. Saya gak mau. Karena jabatan dan harta, anak saya jadi kurang ajar sama orang tua. Karena dia belum menikah, saya juga ya nanggung dosanya mbak. Kan jadwal anak aku buat interview kerja ya. Aku gak bisa nemenin dia. Semoga aja dia bisa keterima buat menjadi seorang pegawai. Ya siapa sih anaknya, siapa sih orang tua yang gak pengen anaknya jadi pegawai kantoran. Ya walaupun cuman penjual tempe kayak aku. Ya udahlah gak apa-apa. Mending sekarang aku langsung jalan aja buat beli tempe buat aku jual nanti sore. Ya udah deh, mumpung masih agak pagi. Itu kan anak aku. Apa dia masih ada di sini atau jangan-jangan dia masih nungguin temannya? Ya udah deh, mending aku samperin aja. Aku baru ngeliat ya. Kayaknya dia bahagia banget. Ini Sisi kemana ya? Ini jamnya udah nyampe. Loh, kok belum berangkat nak? Ini aku masih nunggu pacar aku pak. Oh. Dia mau ngeliat pengumuman diterima apa enggaknya kita berdua di perusahaan tersebut. Oh, jadi kamu sama pacar kamu itu sama-sama melihat pengumuman di sana? Iya. Bapak mau kemana nih? Ya biasalah. Bapak harus pergi ke pasar. Jadi buat beli tempe buat bapak jual nanti sore nak. Baguslah kalau kayak gitu. Berarti bapak gak usah ke kantor dimana aku ngelamar pekerjaan. Supaya aku gak malu punya bapak yang gak berguna seperti bapak sekarang ini. Hah? Kerjanya cuma jual tempe tiap hari. Begini ya nak. Kamu gak pengen kan dibilang anak durhaka? Semenjak kamu ngelamar pekerjaan dan kamu udah mau diterima buat jadi pegawai, kamu tambah kurang ajar sikap sama orang tua. Alah, sebenarnya aku tuh menyesal punya bapak seperti kamu, tahu nggak? Kalau nggak ada saya, nggak ada kamu. Gini ya, jangan sampai pekerjaan atau jabatan yang bakal kamu emban atau yang bakal kamu pikul nantinya itu dapat merubah sikap kamu yang dulunya baik menjadi orang yang sombong dan durhaka. Apalagi sampai-sampai kamu gak mengakui saya sebagai orang tua kamu. Udahlah Pak, jangan terlalu banyak ceramah sekarang. Buktinya aku bisa lebih dari bapak. Aku bakal bekerja di perusahaan, sedangkan bapak tiap hari cuma jualan tempe, tahu nggak? Itu gunanya bapak menyekolahkan kamu. Setiap orang tua pasti menyekolahkan anaknya agar lebih baik dari orang tua itu. Jadi kamu jangan berprasangka buruk. Dan kalau misalkan bapak ini nggak kerja jualan tempe, apa kamu bisa sampai sebesar ini dan sampai mau lamar kerjaan? Uang sekolah kamu kan bapak juga yang bayar. Emang aku disekolahkan sama bapak, tapi tiap hari ya, pas waktu di sekolah, aku itu dikata-katain, dihina sama teman-teman karena punya bapak yang jualan tempe, tahu nggak? David, kamu ini kak, ini anak bapak. Jadi walaupun kamu SD udah gak naik 3 tahun, kamu tinggal kelas selama 3 tahun, SMP 2 tahun dan SMA 1 tahun, ya bapak tetap bersabar. Mungkin emang masih belum waktunya buat kamu buat naik kelas. Bukan belum waktunya, karena aku tiap hari dikasih makan tempe terus. Dan tempe kan bagus, Fit. Bagus apanya? Bosan tau nggak?
Andai saja aku terlahir dari orang yang kaya, aku bakal dikasih makan yang banyak vitaminnya. Gak kayak bapak ini, tiap hari cuma ngasih makan tempe sampai bosan. Hah? Kesuksesan seorang anak ada di tangan orang tua, Fit. Doa dan juga perjuangan orang tua gak bisa dibayar dengan apapun, Fit. Ingat, ibu kamu udah meninggal. Jadi kamu jangan bikin kecewa orang tua kamu. Udahlah, gak usah ceramah ya. Hah? Bukan ceramah bapak yang bikin aku keterima di perusahaan itu. Hah? Tahu nggak? Karena kerja keras aku, Pak. Memang Aku sulit pas waktu sekolah kalau bukan ikut jualan bapak ya, pasti aku nggak bakalan dikasih uang jajan kan sama bapak. Mendingan bapak pergi aja dari sana, nggak usah ikut campur dalam hidup aku. Hah? Oke, kalau bapak mau aku terima kasih banget sama bapak. Karena dari kecil udah memberikan aku makan. Tapi bentar lagi aku bakal ganti semua yang... Sekali lagi bapak bilang, kamu udah disuruh bapak buat belajar tentang agama. Kamu juga bapak suruh buat belajar tentang ilmu pengetahuan. Supaya kamu bisa punya akhlak yang baik dan ilmu pengetahuan yang luas. Jangan karena kepintaran kamu dan sekarang kamu sudah bisa berjalan di atas kaki sendiri, kamu gunakan kepintaran kamu untuk mendebat orang tua kamu. Ilmu kamu gak bakalan barokah, Fit. Ya, Ini orang tua kamu. Barokah hanya itu masa bodoh, Gak aku pikirin. Yang terpenting sekarang aku bisa bekerja di perusahaan dan aku bakal menghasilkan uang banyak. Gak cuma mengumpulkan uang 2.000 3.000, tau nggak? Dari hasil jualan bapak ini. Udah mendingan bapak pergi deh. Tuh, teman kamu udah datang. Ya udah sana, aku malu, tau nggak? Ya udah, kalau kamu malu kamu aja jalan. Jangan bilang kalau kamu itu bapak aku. Karena pacar aku itu gak tahu kalau aku punya orang tua miskin kere yang cuma jualan tempe seperti kamu, tau nggak? Kenapa ya? Anak aku begitu sikapnya sama orang tua. Atau jangan-jangan karena dia udah mau sukses, jadi dia seenaknya sama orang tua. Semoga aja keselamatan dan kebaikan selalu menyertai dia, walaupun dia udah kurang ajar sama orang tua. Ya udah, mending sekarang aku langsung jalan aja deh. Aku kan harus pergi ke pasar, karena pasarnya juga jauh lagi. Ya udah deh, semoga aku selalu diberi kesabaran. Panas banget lagi. Mas, ya ampun. Kamu kok lama banget sih? Iya, maaf. Tadi itu kan aku masih ngambil ini kue pesanan mamaku. Mas, ngomong-ngomong, aku kok ngeliatin kamu lagi ngobrol sama orang tua sih? Terus pakai nenteng tas segala lagi, tas itu jualan. Oh, dia itu tukang kebun di rumah aku. Dia pamit sama aku, katanya ada kepentingan. Ya, makanya dong. Kalau kamu diajak ke rumah itu ikut aku, supaya kamu tahu keluarga aku itu seperti apa, tukang kebun aku seperti apa, dan pembantu di rumah aku itu seperti apa, sayang. Iya, ya udah nanti kita atur aja planning lagi kalau mau ke rumah kamu. Tapi aku pikir tadi itu orang tua kamu loh, soalnya dia tuh ngomong kayak bukan tukang suruh ke majikannya gitu. Mana mungkin orang tua aku itu seperti yang barusan, sayang. Orang tua aku kayak orang kaya, petani sukses di sini, sayang. Ya, jadi gak sih. mungkin lah kalau aku punya bapak seperti orang tersebut. Iya, aku percaya. Udahlah, kamu gak usah ngebahas tukang kebun aku. Kita ke sini ya mau melihat pengumuman kita keterima atau enggak di kantor tersebut, sayang. Aku juga udah excited banget dari rumah, pengen tahu hasilnya ya kan, dan ya aku berharap semoga kita berdua itu sama-sama diterima. Ya pastinya lah, sayang. Kita bakal keterima kok. Interview kemarin kan lancar-lancar aja. Iya, tapi kan saingan kita banyak, Mas. Terus mana aku juga pernah lihat kakak kelas aku juga ada tuh kemarin yang bareng sama kita ngelamar kerjaan kayak gitu, dan dia itu pinter banget. Gitu ya?
Ya iyalah, makanya kan aku tuh sekarang ini was-was banget antara yakin dan tidak yakin karena saingan kita itu berat-berat. Udahlah, kalau masalah itu kamu gampang ya. Kalau semuanya nama kita gak ada di papan ya, papan pengumuman, kita tinggal cari aja HRD-nya. Terus? Ya, kita kasih uang HRD-nya sayang. Emangnya di tempat kita ngelamar itu bisa ya Mas? Alah, Bukannya di sana itu semua orangnya itu tata tertib semua. di mana-mana itu mainnya seperti itu sayang. Tinggal gimana kita ngelobinya. Hah? Iya juga sih, tunggu bentar. Mamamu paling kepamitan ya. Kayaknya sih. Udah angkat aja apa? Udah, ini ternyata bukan. Ya, tergantung gimana kita ngelobinya sayang. Hah? Iya juga Apalagi zaman sekarang itu HRD emang ya sering menerima calon karyawan yang memberikan Ya, Wah. ininya masuk lewat jalan belakang. Tapi ya Mas, aku tuh sampai bingung deh. Makanya mereka semua itu kaya-kaya ya kan? Kalau misalnya satu orang aja yang mereka terima suapnya itu bernilai puluhan juta, itu udah melebihi gaji pokok mereka. Makanya mereka itu bisa punya mobil, rumah, segala macem. ya mau gimana lagi sayang. Sekarang kan cari pekerjaan itu susah banget, dan kepintaran itu tidak menjamin keterima atau enggaknya di perusahaan tersebut. Udahlah, yang terpenting kamu optimis, jangan pesimis ya. Dan aku ingin nantinya gaji pertama aku itu pengen senang-senang sama kamu. Iya dong, harus. Dan gaji aku itu harus tetap utuh biar nanti pas kamu gajian pertama itu semua khusus buat aku. Oke? Tapi sebenarnya meskipun aku gak kerja sayang, aku udah dikasih jatah sama papa aku tiap bulan itu ya 50 juta. Tapi papa aku menekan aku supaya aku mendapatkan pekerjaan meskipun gajinya gak seberapa sayang. Karena supaya tangga aku itu melihat aku itu wow gitu loh, dan bisa mengangkat derajat orang tua aku sayang. Mengangkat derajat orang tua. Bukannya kamu bilang orang tua kamu tuh orang kaya, Mas? Iya kan, di desa aku ini nggak sembarang orang bisa bekerja di perusahaan. Kalau seumpamanya aku bisa bekerja di perusahaan, ya aku kan bisa dibangga-banggakan sama orang tua aku ketika ketemu sama tetanggaku gitu loh sayang. Iya, aku baru aja mau salah paham. Habisnya sih kata-kata kamu seperti menjuru ke apa orang miskin, iya. yang mengharapkan gaji anaknya. Ya enggak lah. Lagian ya Mas, kalau misalnya orang tua kamu kayak gitu, aku nggak bakal mau, tau nggak? Karena biasanya pemikiran orang-orang awam itu pasti menunggu gaji anaknya setiap bulan, dan mereka itu tidak mau berusaha sendiri. Ya, kalau itu kan dari kalangan orang miskin sayang. Kalau keluarga aku kan ya orang kaya yang serba berkecukupan. Sebenarnya aku udah gak mau ngelamar pekerjaan ini. Tiap hari harus bangun pagi, pulang diatur sama pemilik perusahaan. Tapi ya mau gimana lagi sayang, daripada aku diusir gak mendapatkan warisan keluarga, ya aku turutin kemauan orang tua aku sayang. Bener tuh, lagian kan Mas, kalau misalnya tiap bulan kamu udah dijatah dan gaji kamu nanti bisa utuh untuk ditabung untuk pernikahan kita. Ngapain harus nabung? Ya aku bekerja buat aku sendiri, buat kesenangan aku. Kalau masalah pernikahan kita nanti, ya aku tinggal bilang sama papaku, mau di hotel bintang 5, mau di mana ya terserah aku sayang. Beneran nih? Beneran lah. Berarti nanti kalau udah nikah aku bisa nih minta mahar dengan jumlah yang tinggi. Pastinya lah. Kamu minta apa? Mobil? Perumahan? Kayaknya rumah deh. Gampang. Ayo kita langsung ke kantor itu. Daftar. Tadi sebenarnya aku disuruh pakai mobil, tapi aku gak mau sayang.
Kenapa nggak mau? Ya aku pengen boncengan Itu kan sama enak, kamu. nggak kepanasan. Kalau pakai mobil kan nggak bisa boncengan romantis seperti ini. Bisa aja. Yaudah yuk. Ini Pak Agung kemana ya? Bukannya tadi pagi aku melihat dia ada di sekitar sini. Tapi kayaknya ini dia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Agung. Gimana? Hari ini kan ada pengumuman untuk calon pegawai yang bekerja di kantor ini, Pak. Iya benar, Bu. Ya jadi sebagian peserta udah ada yang datang, Bu. Sebagian masih belum datang. Man yang udah datang sudah lihat, Bu. Pengumuman antara peserta gak keterima tahu diterimanya di sini, Bu. Begitu, tapi mereka semua udah pada kumpul di depan papan pengumuman itu kan? Benar, Bu. Ya syukurlah kalau begitu Pak, karena mungkin kegiatan hari ini nanti bakalan selesai karena kan kita juga sudah memprepare semuanya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Iya benar. Jadi ini udah puncaknya, akhirnya kita sudah menyelesaikan semuanya dengan baik Pak. Tapi mungkin setelah ini Pak Agung ada kerjaan lain nggak? Ya ada sedikit, Bu, kerjaan saya sendiri, Bu, masih belum selesai, Bu. Ya udah nggak masalah kalau gitu, tapi saya minta tolong sama Pak Agung. Mungkin nanti Pak Agung bisa tolong beresin atau suruh Pak Yanto itu untuk beresin ruang meeting. Karena nanti mungkin saya ada kegiatan di luar, ada kepentingan di luar. Mungkin saya bakal keluar dulu Pak. Nanti saya bakal balik lagi kantor ini kok. Oh, oke baik, Bu. Kira-kira Bu Sinta keluarnya lama atau enggak, Bu? Kayaknya agak lama deh Pak. Tapi nggak tahu juga sih, karena saya juga masih mau beli makan. Karena saya juga belum makan dari tadi. Ya udah, Bu, tapi saya juga tadi di depan turut prihatin atas ya peserta yang nggak keterima di sini, Bu. Ya kalau peserta yang keterima pastinya seneng, Bu. Cuman yang nggak keterima ini kayaknya makanya sedih banget, Bu. Cuman gimana ya, Bu? Kita kan nggak bisa menampung semua peserta, Bu. Nah justru itu Pak, mungkin itu udah konsekuensinya kan. Kita mencari yang terbaik dari yang baik Pak. Jadi mungkin nanti kalau memang sudah ada waktunya mereka yang nggak akan keterima hari ini, pasti suatu saat bakal ada rezeki lain atau di tempat lain juga mungkin mereka bakal dapat rezeki Pak. Jadi nggak melulu semuanya mendapatkan rezeki dari kantor kita, ya kan Pak? Bener, Bu. Ya udah loh, kalau gitu karena hari ini kita udah selesai, mungkin Pak Agung bisa melanjutkan pekerjaan yang mungkin belum selesai. Oke baik, Bu. Oh ya, meetingnya kira-kira jam berapa, Bu? Soalnya saya kan bentar lagi mau beresin pekerjaan saya dulu, Bu. Nggak apa-apa, mungkin Pak Agung bisa menyelesaikan tugas Pak Agung dulu. Nanti Pak Agung bisa dibantu sama rekan-rekan yang lainnya juga kok. Oh, oke baik, Bu. Tapi Bu Sinta, ini Bu, udah diumumin ke semua karyawan kalau sekarang ada meeting. Kebetulan tadi saya udah share grup sih, tapi ada beberapa teman-teman yang masih belum cek WhatsApp kayaknya deh. Tapi nanti Pak Agung bisa umumin lagi deh, boleh kan? Oke baik, Bu, ntar lagi biar saya umumin lagi, Bu. Oh iya, Bu, masalah ini lagi, Bu. Masalah peserta yang baru terima kerja, itu masalah kontrak kerjanya, tanda tangannya gimana, Bu? Soal itu mungkin nanti kita bisa urus bareng deh Pak Agung. Karena kan kalau menyesuaikan dengan kontrak kerja yang seperti biasanya, itu kan 5 tahun Pak. Iya benar, Bu. Cuman masalahnya setelah saya pikir-pikir sepertinya terlalu lama kayaknya deh Pak kalau 5 tahun. Atau enggak nanti saya mungkin bisa urangi jadi 3 tahun aja Pak. Jadi kalau memang pegawai tersebut telah memenuhi semua SOP dari kantor juga, atau dia juga bekerja dengan baik, mungkin saya bisa terus memperkerjakan mereka di kantor kita. Cuman kan kalau 5 tahun saya pikir kita juga nggak tahu mereka apa semuanya baik, mereka juga punya skill yang oke, kita kan nggak tahu Pak. Iya benar Bu Sinta, kalau 5 tahun menurut saya juga kelamaan Bu. Nah takutnya itu. Apa kata Bu Sinta, takutnya pegawai itu nggak baik ke belakangnya Bu. Tapi semoga aja ya pegawai yang keterima sekarang ini semoga kinerjanya bagus dan juga orangnya jujur Bu. Saya berharapnya juga seperti itu Pak. Tapi apa salahnya kita juga bisa meminimalisir waktu yang ada Pak. Karena kan kita juga perlu event-event besar nanti ke depannya. Jadi kalau kita terus-terusin ngurus soal para pekerja di kantor kita juga, yang ada semua pekerjaan bakal keteteran Pak. Ya kan? Benar Bu. Jadi mungkin saya bakal bahas ini juga nanti di meeting selanjutnya Pak. Gimana menurut Pak Agung? Ya menurut saya
enak Bu, supaya nanti karyawan juga pada tahu. Oke, ya udah kalau gitu mungkin pembahasan saya sama Pak Agung udah selesai. Jadi mungkin Pak Agung bisa melanjutkan pekerjaan Pak Agung. Kalau gitu saya izin pamit dulu buat pergi keluar sebentar, boleh? Baik Bu. Ya udah kalau gitu saya serahkan semuanya sama Pak Agung ya Pak. Baik Bu. Terima kasih banyak, saya pamit dulu. Siap Bu. Sayang, kalau kita udah nyampe sayang. Kalau semuanya kita bekerja di sini ya, aku bakal bangga banget dan orang tua aku bakal mau nyanjung aku. Soalnya ini perusahaan besar di kota ini sayang. Ampun, aku lihat aja bangunannya udah semegah ini. Bener banget. Ibu, permisi Bu. Ibu bekerja di sini. Sorry, tapi kalian siapa ya? Ya, kita yang mau melihat pengumuman di papan pengumuman. Kita keterima atau enggaknya, Bu. Berarti kalian hadir ke sini untuk melihat pengumuman keterima atau tidaknya Iya, kalian sebagai pegawai. Iya, Bu, siap. Oke, perkenalkan, nama saya Sinta. Saya pemilik kantor di sini. Hah? Bener. Saya Zizi. Iya, saya David, Bu. Pak Devi dan Bu Zizi ya? Iya, Iya. Oke. kita senang banget bisa ketemu langsung sama pemilik perusahaan di sini. Bener. Kalau semuanya kita diterima sebagai pegawai Ibu, kita bakal memberikan yang terbaik untuk perusahaan Ibu. Bener, dan gak nyangka banget ternyata Bu Sinta masih muda tapi udah sukses ini, bisa memimpin perusahaan. Ya pun, saya juga ya pokoknya ini banget deh. Ya, kalian nggak perlu terlalu memuji saya berlebihan seperti itu. Lagi pula juga dengan adanya kalian memuji seseorang, saya yakin kok kalau kalian ini mungkin kayaknya calon-calon orang yang melebihi saya nantinya. Ya ampun. Nggak Bu mungkin lah Bu, kita kan masih dari nol banget Bu, dan betul. kita belum punya pengalaman. Mana mungkin kita melampaui kinerja dari pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Betul nih Bu, ibaratnya ya kalau Bu Sinta udah ada di tangga paling atas, kita masih baru mau memulai menginjakan kaki di tangga. Jadi masih banyak step by step yang harus kita pelajari dari Bu Sinta. Kalian tuh jangan salah, justru kalau saya sudah menjadi seperti ini, saya juga berusaha dari nol juga kok, sama seperti kalian berdua. Tapi Jadi kita harus menimba ilmu yang sangat banyak dari Bu Sinta, karena dengan umur Bu Sinta yang masih muda udah bisa memimpin suatu perusahaan besar. Kalau Ibu Sinta nggak cerdas, nggak mungkin perusahaan yang dipegang Ibu Sinta sekarang itu berkembang dengan pesat di kota ini. Betul loh Bu. ya kalau soal itu gampang aja. Seiring berjalannya waktu juga saya yakin kalian pasti bakal paham dan kalian juga pasti bakal mengejar apa yang belum kalian ketahui saat ini. Jadi kalian tenang aja dan mungkin sekarang kalian harus banyak-banyak berdoa. Tapi kayaknya saya yakin deh kalau orang-orang seperti kalian pasti bakal keterima di kantor ini. Oh ya pun, ya Ya. kita pasti bersyukur banget, senang banget kalau misalnya kita benar-benar keterima di perusahaan ini. Apalagi udah langsung ketemu sama pemilik perusahaan ini yang benar-benar orangnya ramah. Tapi lowongan pekerjaan yang kita terima kemarin itu cuma membutuhkan 50 orang Bu, sedangkan yang ngelamar itu lebih dari 100 Bu. Nah, Jadi peluang kita untuk bergabung di perusahaan ini kayaknya kecil banget ya Bu. tepat sekali. Memang kami menerima para karyawan itu nggak terlalu banyak. Karena mungkin di kantor ini juga sudah terlalu banyak para karyawan yang sudah bekerja di tempat ini. Jadi, tapi saya rasa kalau kalian memiliki pikiran yang optimis, kalian pasti bakal keterima kok di kantor ini. Karena mungkin saya lihat kalian berdua ini benar-benar mempunyai keinginan yang gigih untuk bekerja di tempat ini. Iya dong Bu, siapa juga yang nggak mau bekerja di perusahaan besar seperti yang Bu Sinta pegang hari ini. Kalau misalnya kita keterima, kita janji kita pasti bakal memberi yang terbaik untuk perusahaan ini. Apalagi kan ya perempuan seperti Bu Sinta ini udah banyak menimba ilmu, jadi apalagi ramah. Jadi kalau kita perlu apa-apa, kita nggak perlu sungkan tanya sama Bu Sinta. Ya, saya berharapnya juga seperti itu. Tapi saya juga yakin kalau kalian berdua ini juga memiliki sikap, attitude, dan skill yang udah cocok dengan kantor ini. Iya. Karena mungkin kantor ini juga nggak terlalu muluk-muluk untuk menerima para karyawan.
Jadi yang utama selain memiliki skill yang lebih, kami juga membutuhkan karyawan yang memiliki attitude yang baik dan juga sopan santun di kantor ini. Karena mungkin kalau memiliki skill, potensi yang lebih, tapi nggak memiliki sikap dan attitude yang baik juga, hal itu percuma dong. Ya, kalau masalah itu bisa, kan kita sudah diajari sama orang tua kita, Bu, masalah sikap dan adab, Bu. Tapi di sini kita emang udah optimis keterima. Ya, kadang kemujuran seseorang itu, takdir baik enggaknya itu kan beda-beda, Bu. Meskipun kita punya skill yang bagus dan kinerja yang bakal memberikan kinerja yang bagus, tapi kita ditakdirkan untuk tidak diterima kan bisa juga, Bu. Jadi alangkah baiknya Ibu bisa melihat calon-calon karyawan yang mempunyai potensi yang bagus untuk bergabung di perusahaan ini, Bu. Iya, memang benar. Terima kasih atas saran yang udah kamu berikan. Cuman dengan adanya kantor ini saya buat, udah pasti saya menerima para karyawan yang memiliki potensi lebih besar untuk mengembangkan kantor saya dong. Saya juga memilih yang terbaik dari calon-calon para pegawai untuk kantor saya dari yang baik. Jadi kalau soal potensi dan segala macam sudah nggak perlu saya ragukan lagi. Tapi mungkin kalau kalian masih belum beruntung untuk bekerja di tempat saya yakin kalian pasti memiliki rezeki di tempat lain. Tapi kita kan udah ketemu sama Ibu. Ibu bisa melihat potensi kita berdua. Gimana kalau semuanya Ibu langsung menerima kita berdua aja tanpa harus melihat papan pengumuman, Bu? Bener itu, Bu. Lagian ya, Bu, dari cara kita berbicara ya kan, ngobrol sama Bu Sinta kan juga bisa menilai. Bener Tapi banget, kalau Bu. misalnya dalam jumlah yang besar, Bu Sinta nggak akan pernah tahu karyawan-karyawan Bu Sinta memilih yang seperti apa. Nah, kalau misalnya Bu Sinta udah ketemu langsung sama orangnya seperti kita berdua, ya setidaknya Bu Sinta bisa menilai kita. Capek banget, nggak nyampe-nyampe di pasar. Ntar deh, itu kayaknya David. Kayaknya mending aku tanya deh sama anak aku itu, gimana dia udah lihat apa belum pengumumannya. Kalau misalkan udah lihat, udah keterima, wah alhamdulillah, aku pasti senang banget. Ya udah deh, siapa tahu dia gembira juga disamperin sama aku. Mungkin karena tadi dia emosi karena gak aku bangunin karena kesiangan. Soalnya mau dibangunin juga kasihan. Udah deh, coba deh aku samperin aja. Ya, saya paham bahwa seluruhnya juga menginginkan hal yang sama kayak kalian. Jadi saya minta maaf, saya harus berbuat adil sama seluruhnya. Jadi kalian juga harus mengikuti prosedur. David, Ini ngapain? Kamu ngapain di sini? Hah? Maaf, siapa ya? Pak David kenal? Ya, Bu Zizi kenal? saya gak kenal, Bu. Tapi tiap pagi dia keliling jual tempe di sekitar rumah, Bu. Oh, gitu. Iya. Yaudah, oke, kalau gitu mungkin saya mau melanjutkan dulu ya karena saya masih mau beli makan. Siap, Kalian Bu. bisa langsung cek pengumuman aja. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama. kamu bilang aku penjual tempe keliling di rumah kamu. Aku ini kan bapak kamu, Fit. Kamu jangan ngaku-ngaku ya, ha? Ikut aku sini. Kamu jangan. Hah? Aku bilang, kamu gak usah buntutin aku. Apalagi sampai kamu datang ke sini. Hah? Dia tuh sebenarnya sayang. siapa sih? Dia tuh emang resek, sayang. Dia suka nyuri barang-barang di tanggaku. Dan di rumah aku pernah dia curi, sayang. Tapi tadi dia kok ngomong dia tuh bawa kamu. Dia tuh ngaco, sayang. Ya biasalah, tua. Mungkin udah agak pikun. Ya ampun, tapi dia tuh udah kurang ajar banget Mas. Di depannya Bu Sinta dia itu berani ngaku-ngaku sebagai bapak kamu. Itu kan bener-bener sangat mencoreng nama kamu nantinya. Bener banget, sayang. Untung aja Ibu Sinta gak menanggapi omongan dia. Kamu sebagai bapak aku udah gak berguna, jangan mencampuri urusan aku. Hah? Aku kalau gak keterima itu gara-gara kamu, tau gak? Hah? Ini gak terima atau enggaknya bukan gara-gara bapak, Fit. Semua ini tentang usaha kamu. Kamu tuh nggak orang mengaku. tua ya. Gak usah ngaku-ngaku jadi bapaknya Mas David. Dia itu bapaknya itu orang terkaya. Jadi nggak mungkin dong kalau bapaknya itu kayak kamu pegang jualan kayak gitu. Sebenarnya saya buat cari nafkah. Saya mau pergi ke pasar buat jualan tempe buat saya jual nanti. Cuman karena saya ngelihat anak saya yang mau ngelihat pengumuman di sini, jadi saya
pengen tahu kabarnya, tapi saya malah gak diakui. Sayang, kayak gitu. Kalau orang tua ingin mempunyai anak yang seperti aku yang bakal bekerja di perusahaan terbesar, ya ngaku-ngaku anak orang lagi. Makanya kalau punya anak ya disekolahin tinggi-tinggi supaya bisa berguna buat kamu yang udah tua. Hah? Udah tua masih keluyuran. Yaudah Mas, kamu tunggu bentar, aku akan ambil sepeda bututnya dia. Bener banget. Fit, kamu nih emang jadi anak emang durhaka ya. Mentang-mentang kamu jadi pegawai, kamu seenaknya bersikap begitu sama orang tua kamu. Hah? Itu pacar aku gak tahu sama kamu. Jangan sampai kamu nganggap aku anak kamu lagi, tau nggak? Di depan pacar aku saja kamu. Aku bakal bikin kamu sengsara, tau nggak? Orang tua gak guna. Mana sayang? Aja Nih, bawa. Hah? sama orang tua. Pak, denger ya, kita itu tahu kalau kamu itu udah tua, tapi bukan berarti kamu bisa mengakui anak orang sembarangan kayak gini. Mana di depan perusahaan besar lagi, malu-maluin aja tau nggak? Kalau pikun jangan keluyuran, nanti tabrak mobil baru tahu rasa kamu. Ah, Saya ini Mbak, siang hari, malam hari, pagi hari kerja buat mencukupi kebutuhan dia. Tapi begini balasan dia sama orang tua dia. Ibu dia udah meninggal Mbak. Jadi Mbak juga minta tolong yang sopan sama orang tua. sayang. Saya juga gak bisa ngebayangkan kalau Mbak jadi istrinya anak saya. Udah. Wah, saya bisa jadi pembantu di rumah. Kamu gak usah dengerin omongan orang tua ini. Dia memang seperti itu sayang. Ya kemarin aja dia ngaku-ngaku punya rumah besar, padahal di dalamnya ada orang yang punya rumah itu sayang. Makanya dia itu tendang, tau nggak? Sekarang Bener kamu Mas. ya bener lah. Kalau gitu sih, biar aku kasih pelajaran. Dengar ya Pak, kamu itu udah tua, jadi mending sekarang kamu itu pulang, nggak perlu ganggu Mas David lagi. Memang bener ya, Mas David itu terlalu baik, mungkin nolong kamu sampai kamu ngelunjak kayak gini. Saya sebenarnya bisa marah. Cuman saya gak ada tenaga buat marah-marah sama kalian berdua. Usia muda seperti kalian berdua harusnya bisa menghargai orang tua. Kalian masih belum jadi orang tua, kalian belum merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya minta tolong jaga akhlak dan perilaku kalian sama orang yang lebih tua. Kalau Percuma. kamu itu mau dihargain, kamu itu harus jadi orang tua yang kaya. Kalau misalnya kamu miskin kayak gini, siapa juga yang mau jadi anak kamu? David, kamu kok nyari pacar beginian sih? Maksud kamu apa sih? Hah? Kamu dari tadi udah ngaku aku anak kamu, hah? Aku banting tau nggak? Udah pergi sana. Udah pergi sana. Aku cuma mau ngasih nasihat sama kalian berdua. Jadi orang tuh gak boleh begitu. Kalau kalian pengen hidup kalian sukses, buat orang tua kalian tuh bahagia, rezeki kalian bakalan melimpah. Kalau kalian bikin susah orang tua dan durhaka sama orang tua, mungkin nanti kalian bakal dapat musibah yang besar. Di sini yang menjadi anak kamu itu siapa? Kalau mau ceramah ya, ceramah sama anak kamu sendiri. Hah? Dari tadi ceramah mulu. Didik tuh anak kamu supaya menjadi orang yang berguna buat kamu. Hah? Udah tua masih disuruh bekerja. Kamu ngata-ngatain diri kamu sendiri ya. Harusnya memang kamu yang bekerja, Fit. Kamu yang ngebantu orang tua, bukan nyusahin orang tua. Giliran kamu dapat pekerjaan sekarang, kamu gak akuin aku sebagai orang tua kamu. Kamu gak ngakuin juga kalau misalkan aku yang udah mendidik kamu dan membesarkan kamu. Setelah kamu pintar, setelah kamu besar, kamu ngebuang orang tua kamu. Dengar ya, Mas David itu anak orang kaya. Dan dia itu tiap bulan udah dijatah sama orang tuanya 50 juta. Jadi nggak mungkin dong dia punya orang tua miskin kayak kamu. Lagi-lagi nih, jualan pakai sepeda kayak gitu. Mbak, saya mau ngasih tahu. Jangankan 50 juta Mbak, 50.000 tiap hari pun kita nggak cukup Mbak. Itu kan kamu bukan aku. Hah? Gimana kamu mendapatkan 50 juta? Uang yang kamu dapatkan cuma 22.000 dari hasil jual tempe kamu itu. Hah? Aku bakal sebarin ya informasi ini supaya tanggaku gak beli tempe kamu. Supaya kamu gak bisa makan. Bener tuh Mas, orang kayak dia itu memang harus dikasih pelajaran. Biasanya nih Mas, orang-orang yang kayak gini nih yang suka ngelunjak kalau sekali ditolong. Ya sayang, orang tua aku terlalu baik dan memberikan makan tiap hari sama dia. Makanya dia tuh Kamu ngelunjak nganggap sama orang tua aku. kamu ini sebagai pengemis.
Emang tega kamu ya Fit, emang nggak punya hati. Padahal aku ini ngedidik kamu udah baik dan benar. Tapi kenapa kamu begini sama orang tua kamu yang udah membesarkan kamu dan ngedidik kamu? Ini balasan kamu sama orang tua kamu. Fit, aku nggak butuh balasan kamu tentang materi Fit. Tapi paling tidak sopan santun kamu sama orang tua dijaga, akhlak kamu dijaga. Aku gak nyangka aja punya anak durhaka seperti kamu. Sang, mendingan kita lihat papan ngomong aja deh. Yaudah, Daripada kita kelamaan di sini, ah? Ya udah, mending sekarang kalian pergi aja. Awas ya. Gara-gara kalian punggung aku jadi sakit. Di depan teman-teman kerja aku nanti, kamu jangan muncul. Kemudian kamu ngaku-ngaku aku sebagai anak kamu. Ah, ke level tau nggak? Punya orang tua miskin yang hanya jualan tempe. Ayo, Sam. Ampun, kenapa ya anak aku jadi begitu sikapnya? Mending sekarang aku doain aja. Kalau memang pekerjaan ini bisa membuat hati dia sombong dan durhaka sama orang tua, semoga aja dia gak keterima. Dan ada aja penghalang buat dia gak kerja di kantor ini. Aku gak kuat kalau seperti ini ngelihat anak sendiri memperlakukan aku seperti tadi. Apalagi sampai-sampai David punya pacar seperti Mbak yang tadi. Aku bisa gak dirawat nih. Pakai jalan lagi kunci mobil. Aku langsung pergi ke pasar aja ya. Pak, Mbak tadi Bukannya- yang ngobrol sama anak saya, Mbak. Mbak, siapa Mbak? iya betul. Tapi bentar ya, anak Bapak, Mbak siapa ya? saya Sinta Pak. Kerja di kantor ini juga. Saya pemilik kantor ini Pak. Mbak, saya boleh minta tolong nggak? Buat ngobrol sebentar aja, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Emang ada apa ya Pak? Jadi begini, Mbak. Saya minta tolong sama Mbak. Kak, semenjak anak saya mau keterima kerja sebagai pegawai di kantor ini, saya gak diakui Mbak sebagai orang tuanya. Tadi saya dikata-katain yang cewek itu, Mbak yang cewek itu pacar anak saya. Dia malu karena saya cuma jualan tempe Mbak. Saya gak mau karena jabatan dan harta anak saya jadi kurang ajar sama orang tua. Karena dia belum menikah, saya juga ya nanggung dosanya Mbak. Sebentar Pak, maaf saya potong pembicaraan Bapak. Cuman kalau boleh saya tahu, maksud Bapak adalah ayah kandung dari tadi Pak David sama Bu Sisi. Saya si cewek, saya nggak kenal Mbak, cuman dia pacarnya katanya. Saya belum pernah juga ketemu sama dia. Kalau si David itu anak kandung saya Mbak. Ya ampun Pak. Cuman dia durhaka banget sama saya. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa buat ngasih tahu. Padahal kesuksesan seorang anak itu karena didikan orang tua, karena perjuangan kedua orang tua juga Mbak. Ya ampun Pak. Kenapa Bapak tadi nggak ngomong sama saya kalau Bapak adalah ayah dari Pak David tersebut? Bukannya tadi Pak David bilang kalau Bapak adalah biasa jualan di daerah kantor sini. Saya mau pergi ke pasar Mbak buat beli tempe buat saya jual nanti. Cuman saya ngelihat anak saya pengen tahu pengumumannya seperti apa, udah diterima apa belum. Tapi saya malah dikata-katain, saya gak diakuin di depan pacar dia dan di depan Mbak ini. Maaf Pak, ini Bapak keringetan banget Pak. Soalnya saya lagi sakit juga Mbak. Saya juga harus kerja karena si David kalau misalkan gak disiapkan makanan di rumah, dia langsung berantakin barang-barang Mbak. Karena ibu dia juga sudah meninggal, jadi saya tulang punggung keluarga. Jadi saya juga masakin buat dia. Begini Pak, saya minta maaf sekali sama Bapak karena mungkin tadi saya benar-benar nggak tahu kalau ternyata Bapak adalah ayah kandung dari Pak David, calon pegawai dari kantor saya ini. Saya juga sebenarnya belum tahu dan saya belum melihat pengumuman apakah anak Bapak tersebut keterima di kantor saya atau enggak Pak. Cuman saya turut prihatin atas apa yang dialami sama Bapak. Saya benar-benar tahu bagaimana rasanya seorang ayah yang nggak dianggap dengan anaknya sendiri. Jadi Bapak yang sabar aja ya Pak. Tapi kalau boleh tahu Bapak kesini jauh-jauh naik sepeda ini Pak? Iya Mbak, cuman sepeda ini yang saya punya karena sepeda motor
yang saya punya satu-satunya dijual sama si David. Bapak punya anak berapa? Punya anak tunggal Mbak, satu. Ya ampun Pak. Atau Bapak masih punya saudara? Agak ada Mbak. Mbak, saya minta tolong dong. Kalau bisa Mbak baris sama saya sekarang ke sana. Boleh. Ini juga saya juga harus kasih pembelajaran dengan Pak David karena mungkin saya juga nggak bisa menerima sembarangan karyawan untuk masuk di kantor saya Pak. Ya udah, mari Mbak. Ya udah kalau gitu saya temenin ya. Sini biar saya yang bawa sepedanya Pak. Udah, nggak apa-apa Mbak. Gak apa, biar saya aja. Bapak pelan-pelan aja. Mari. Ayo Syang, cepetan Syang. Yang lain udah pada pulang tuh. Coba nanya sama Bapak ini. Mohon maaf Pak. Iya. Mau nanya papan pengumuman di sebelah mana ya Pak? Oh, kamu tetap pegawai juga di sini? Iya Pak. Di sana tempatnya. Oh, Kalian baru datang? Baru datang Pak. Yang lain udah pada pulang ya Pak? Ya, sebagian udah ada yang pulang dan sebagian baru datang juga. Jadi yang udah diterima di kantor ini untuk menjadi pegawai baru itu udah berapa orang ya Pak? Nah, sekitaran berapa ya? 20. Maksudnya yang datang ke sini terus ngelihat papan pengumuman itu 20 orang yang keterima. Ya, yang kalau yang nggak keterima banyak juga. Berarti kita punya potensi untuk menjadi pegawai di sini, Syang. Soalnya kan tinggal 30 orang tuh yang belum iya. Otomatis nama kita bakal tercantum di sini. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Bapak jabatannya di sini sebagai apa ya Pak? Saya di sini sebagai manajer. Oh, sebagai manajer. Oh ya, kalian ya bisa bertemu sama iya dengan Pak. Pak siapa Perkenalkan Pak, nama saya David Pak. Oh, David. Zizi Pak. Bu Zizi. Ya, semoga kalian terima di sini. Iya, amin Pak. Kayaknya saya lihat kalian orangnya ramah banget dan juga sopan banget. Jadi, semisal kalian keterima di sini, saya minta tolong jaga sikap kalian dan juga kesopanan kalian, juga kejujuran kalian harus dijaga. Bapak tenang aja, kita bakal mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan Pak. Ya, kita gak bakal melanggar dan kalau semuanya kita keterima menjadi karyawan di sini, kita bakal memberikan kinerja yang baik supaya kita menjadi orang yang berpengaruh di perusahaan ini Pak. Ya, amin. Betul banget itu Pak. Tadi kita juga sempat ketemu sama Bu Sinta. Hah? Iya, Bu Sinta yang katanya pemilik perusahaan ini ya Pak? Ini ya Pak. Iya benar, Bu Sinta pemilik perusahaan di sini. Kalian ketemu di mana? Di parkiran sebelah sana Pak. Iya benar. Dan beliau sudah merespon baik kita Pak. Oh, kalian udah ketemu. Ya enak kalau udah ketemu sama pemilik perusahaan di sini. Bu Sinta, tenang aja, Bu Sinta orangnya baik banget, juga ramah. Tapi kalian jangan sampai punya salah sama Bu Sinta ataupun kalian jangan sampai bohongin Bu Sinta. Karena apa? Karena Bu Sinta kalau udah dikecewain sama seorang dia gak bakalan percaya. Pastinya Pak. Tapi ini Pak, kalau seumpamanya nama kita berdua tidak terpampang di papan pengumuman, kita disuruh langsung menghadap sama yang namanya Pak Agung. Ya, supaya memberikan jalan dan kesempatan buat kita untuk bergabung di perusahaan ini Pak. Kalian kata siapa? Bu Sinta yang menyuruh kita Pak. Ya udah deh kalau itu kalau emang Bu Sinta yang nyuruh. Ini Ibu Sinta Pak. Sayang, orang ini kok kesini lagi sih? Orang tua itu dari tadi gangguin kita terus. Terus sekarang Bu, Ibu kok bareng sama orang tua ini Bu? Apa Ibu membeli tempenya? Orang tua kamu maksudnya? Saya sudah tahu. Sebetulnya siapa bapak ini? Bu, ada apa Bu? Begini Pak Agung. Tadi saya sudah pamit sama Pak Agung untuk pergi beli makanan kan? Ya benar Bu. Dan saya nggak sengaja ketemu sama mereka berdua yang akan melihat pengumuman di kantor kita. Cuman masalahnya setelah bapak ini datang, mereka berdua bilang kalau bapak ini adalah seseorang yang biasa berjualan di daerah kantor sini. iya memang bener Bu. Lagian pacar saya itu nggak mungkin punya bapak yang miskin kayak gini. Iya Bu. Pacar saya itu orang terkaya Bu. Ibu jangan dengerin omongan dia agak pikun Bu orangnya. Bu Sinta ini terlalu baik Bu. Kadang-kadang kebaikan kita itu dimanfaatkan sama orang yang nggak tahu diri kayak Cukup gini. ya. Mbak ini nggak tahu siapa saya sebenarnya. Saya Saya sini. tuh orang tua dia Mbak.
Saya di sini ingin menengahi apa yang sudah terjadi dan mungkin kamu sebagai pacarnya kan, kamu nggak tahu soal ini. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama bapak ini dan saya sudah mengetahui semuanya bahwa bapak ini adalah ayah dari Pak David kan. Dan Pak David nggak mengakui hal ini karena Pak David malu. Lebih baik saya minta tolong sama Mbak buat gak usah diterima anak saya buat kerja di sini. Bapak tenang aja dan saya juga minta maaf sama bapak karena mungkin kalau memang kalian berdua sudah melihat pengumuman dan mungkin nama kalian ada tercantum di papan pengumuman tersebut, saya minta maaf saya nggak bisa menerima kalian untuk bekerja di kantor saya. Tapi Bu, Dan kamu harus ingat, Fit, aku ini ayah kamu, aku ini orang tua kamu, dan aku mau bilang sama kamu jangan pernah injakkan kaki di rumah itu lagi. Pak, Cari kamu pekerjaan, cari yang lain pekerjaan. Harusnya Pak David sadar dong Pak, setinggi-tingginya pekerjaan yang Pak David dapatkan. Tapi kalau Pak David mendapatkan hal itu dengan cara mendurhakai orang tua Pak David sendiri, itu nggak ada berkahnya Pak. Saya cuma mau bilang sama kamu, yang ngebesarin kamu itu aku, yang ngedidik kamu itu aku, yang ngebiayain kehidupan kamu nih aku semua. Dan kamu gak bakalan bisa meraih kesuksesan kalau kamu kurang ajar sama orang tua kamu. Kamu lihat orang-orang yang sukses pasti dia patuh dan taat kepada orang tuanya. Diperlakukan sebagai ratu dan raja, bukan diperlakukan sebagai babu ataupun pembantu. Kamu nggak butuh, orang tua nggak butuh pekerjaan anaknya yang mapan kalau sekiranya kurang ajar. Lebih baik kamu kerja biasa aja, gak usah jadi pegawai kantoran. Yang terpenting akhlak kamu dan etika kamu baik sama orang tua kamu. Dan ingat, kamu gak usah datang lagi ke rumah. Pak, saya minta maaf karena dari tadi saya gak mengakui Bapak sebagai orang tua saya. Tapi sekarang kamu perbaiki dulu diri kamu. Oh iya, Bu. Iya Pak. Mbak, saya makasih atas bantuannya. Semoga anak saya ini bisa berubah. Dan jangan pernah kamu balik ke rumah lagi. Saya mau pamit dulu Mbak, saya harus berjualan. Iya udah kalau gitu mungkin nanti saya bisa mampir di rumah Bapak, boleh kan? Boleh Mbak. Nanti kalau saya ada rezeki, saya janji sama Bapak saya akan membuatkan Bapak rumah. Mbak, aku baik banget sih. Udah Bapak nggak perlu khawatir soal kehidupan Bapak, untuk kedepannya saya yang bakal tanggung semuanya. Ya udah Mbak, kalau begitu ya saya udah. harus pergi ke pasar dulu ya. Iya udah kalau gitu nanti saya mampir ke rumah Bapak ya. Makasih ya, Mbak. Hati-hati ya Pak ya. Pak David, Bu Zizi, saya minta maaf karena mungkin ini di luar ranah saya. Mungkin ini adalah urusan keluarga kalian. Tapi mungkin kalau saya boleh memberikan masukan sama kalian, kalian tadi bilang sama saya kalau kalian ingin menjadi seperti saya, menjadi sukses di usia muda kan. Tapi kalau dengan cara seperti ini, saya yakin kalau Pak David dan Bu Zizi nggak akan mendapatkan apa yang sudah kalian berdua inginkan selama ini. Bu Sinta, ini kan masalahnya Pak David aja. Saya nggak ada sangkut pautnya. Jadi Tapi kalau tadi misal- Bapak itu ngomong sama saya kalau kamu juga ikut menghina Bapak tersebut kan? Iya itu karena Siap. Mas David bilang kalau itu bukan orang tuanya, Bu, dan orang itu gila. Udahlah cukup ya. Saya cuma memberikan masukan sama kalian berdua. Mau kalian terima ataupun enggak itu urusan kalian berdua. Tapi kalau mau kehidupan kalian berkah, kalian juga harus merubah sikap kalian yang seperti ini. Karena satu hal yang mungkin kalian harus tahu, di dalam kesuksesan saya ini juga salah satunya ada doa dari kedua orang tua saya. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian harus membanggakan kedua orang tua kalian dulu. Kita janji bakal minta maaf, tapi saya mohon sama Bu Sinta untuk jangan mencoret nama kita jika nama kita udah ada di papan pengumuman itu, Bu. Iya Bu, kita butuh pekerjaan ini Bu. Saya minta maaf, mungkin Nazia sudah menjadi bubur, jadi saya sudah mengetahui sifat dan keaslian dari kalian berdua. Jadi saya minta maaf, saya nggak mau menerima karyawan-karyawan seperti kalian di kantor saya. Pak Agung, saya minta tolong urusi dua orang ini agar tidak menginjakan kaki di tempat saya. Saya nggak mau punya rekan seperti mereka berdua. Tapi Bu, Ya udah kalau gitu saya serahkan semuanya Pak Agung. Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Agung tolong dong, Iya, Pak Agung bantu kita, Pak Agung. Kita ini semua cuma salah paham. Udah itu kan udah keputusan dari pemilik perusahaan di sini. Jadi saya sebagai manajer di sini, saya harus ikuti kata pemilik perusahaan di sini. Jadi saya nggak bisa menolong kalian. Ya udah, saya bentar lagi ada meeting sama Bu Sinta. Ya, masuk dulu, soalnya mau beres-beres. Iya, tapi kan Pak Agung bisa dong bantuin kita. Karena ini benar-benar Udah, mohon maaf.
saya nggak bisa bantu kalian berdua. Sayang, aku minta maaf ya karena aku udah gak mau. Sih, ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Kalau misalnya tadi kamu itu nggak ketemu sama orang tua kamu, semua ini nggak bakal terjadi. Iya. Aku itu udah bersusah payah, ya mikir ikut tes segala macem biar aku keterima di perusahaan besar ini. Iya, aku minta maaf karena ini semua atas kesalahan aku. Dan kamu itu udah bohongin aku, tahu nggak? Kamu bilang kamu itu anak orang kaya, ternyata kamu itu anak orang miskin. Mana pedagang tempe lagi. Kamu tuh malu-maluin aku banget, tahu nggak, Mas? Kamu jangan tinggalin aku dong, sayang. Orang tua aku udah gak mengaku aku sebagai anaknya. Masa kamu meninggalin aku juga, sayang? Ya udah, itu udah jadi urusan kamu, itu udah jadi resiko kamu, tahu nggak? Sekarang aku nggak mau tahu lagi. Sekarang kita udah nggak ada hubungan apa-apa karena kamu itu merugikan aku banget, tahu nggak? Sayang, aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Alah, ya udah, aku tuh udah nggak mau tahu. Pokoknya mulai hari ini kita itu nggak perlu ketemu lagi karena kamu itu cuma bawa sial, tau nggak, dalam hidup aku. Sayang, jangan tinggalin aku dong.